Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sinau bareng Pak Guru Ani dalam pembelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi masih pada tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, kelas 4 semester 1. Sebelum masuk materi, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk keaktifan kalian, daftar hadir diisi ya. Link daftar hadir nanti Pak Guru bagikan di WA grup kelas masing-masing. Baik, kita masuk materi. Simak baik-baik video pembelajaran ini ya. Hewan langka yang hidup di Indonesia terancam punah akibat dari perburuan liar, polusi atau pencemaran lingkungan, dan perusakan habitat atau tempat hidup hewan. Usaha kita agar hewan-hewan langka yang terancam punah yaitu dengan melestarikannya. Pelestarian secara in situ yaitu pelestarian di habitat aslinya. Jadi hewan-hewan itu nanti akan dilestarikan di tempat yang aslinya hidupnya itu pada waktu itu di mana, yaitu tempat hidup aslinya. Yang pertama yaitu dengan membuat taman nasional, kemudian membuat cagar alam, membuat suaka marga satwa, dan membuat hutan lindung. Kemudian pelestarian yang kedua yaitu dengan cara pelestarian secara ex situ atau pelestarian di luar habitat aslinya. Berarti bisa di daerah selain tempat hidup aslinya. Yaitu dengan cara yang pertama membuat kebun binatang. Kemudian membuat kebun raya, membuat kebun plasma nutfah. Dan yang terakhir yaitu dengan membuat tempat penangkaran hewan langka. Berikut Pak Guru contohkan hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Yang Pak Guru contohkan ini ada 12 macam hewan. Baik hewan yang berkaki 4 maupun hewan yang berkaki 2. Coba kalian lihat, ini ada tabel yaitu nama hewan langka dan habitat asli, kemudian tempat penangkarannya. Yang pertama yaitu hewan komodo. Komodo itu bentuknya seperti kadal raksasa. Habitat aslinya yaitu di Pulau Komodo yaitu Nusa Tenggara Timur. Tempat penangkarannya yaitu Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian hewan yang kedua yaitu hewan orang utan. Orang utan itu habitat aslinya itu dari Kalimantan, kemudian Sumatera. Tempat penangkarannya yaitu di daerah Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Lalu hewan langka yang ketiga yaitu gajah Sumatera, yaitu gajah yang hidupnya habitat aslinya di daerah Sumatera. Tempat penangkarannya itu namanya Taman Nasional Waikambas, daerah Lampung. Hewan langka yang keempat yaitu harimau Sumatera, yaitu habitat aslinya yaitu Sumatera. Tempat penangkarannya yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Sumatera. Kemudian macan tutul Jawa, yaitu dari Jawa, habitat aslinya. Tempat penangkarannya yaitu Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, Kangean, Nusa Kambangan, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Lanjut.
Hewan langka yang dilindungi di Indonesia yaitu yang keenam, yaitu burung jalak Bali, yaitu habitat aslinya dari Bali. Tempat penangkarannya yaitu Ekowisata FNPF Nusa Penida. Lalu hewan langka yang ketujuh yaitu anoa. Anoa itu seperti kambing tapi lebih kecil dari banteng. Itu habitat aslinya yaitu Sulawesi Tenggara. Tempat penangkarannya namanya Taman Nasional Lore-Lindu, Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedelapan yaitu hewan langka yang namanya burung maleo, yaitu habitat aslinya dari Sulawesi. Tempat penangkarannya Taman Nasional Lore-Lindu, Sulawesi Tengah. Kemudian yang kesembilan, hewan langka yang namanya badak bercula satu, yaitu dari Jawa, habitat aslinya. Tempat penangkarannya itu Taman Nasional Badak, Ujung Kulon, Banten. Kemudian yang 10, hewan langka yang namanya badak Sumatera, yaitu habitat aslinya dari Sumatera. Tempat penangkarannya Taman Nasional Gunung Leser, Sumatera. Kemudian hewan langka yang ke-11, burung merak, yaitu dari Jawa dan Sumatera. Tempat penangkarannya namanya Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Terakhir, yaitu yang ke-12, hewan langka yang namanya burung elang Jawa. Habitat aslinya dari Jawa. Tempat penangkarannya namanya Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Gunung Halimun, Taman Nasional Gede Pangrango, dan Taman Nasional Muara Betiri. Nah, itu yang namanya hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Yang Pak Guru contohkan itu ada 12. Mungkin juga ada yang lebih banyak lagi hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari hewan langka yang bentuknya besar, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu hewan kecil yang bersayap. Warnanya indah dan selalu hinggap di bunga-bunga yang indah dan wangi. Tentunya kalian tahu apa itu? Yaitu hewan apakah itu? Hewan itu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu adalah kelompok hewan serangga yang sangat membantu tumbuhan berkembang biak untuk melakukan penyerbukan sehingga menjadi berbuah. Oleh karena itu, kupu-kupu itu dikatakan sebagai hewan polinatur. Tempat hidup atau habitat kupu-kupu itu kebanyakan di taman, hutan, dan padang rumput. Nektar itu adalah makanan kupu-kupu yang diambil dari sari bunga yang dihisapnya. Daur hidup atau metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu adalah metamorfosis yang jenisnya sempurna karena kupu-kupu itu mengalami fase pupa atau kepompong. Berikut fase-fase metamorfosis pada kupu-kupu yaitu dalam bentuk bagan yaitu yang diawali dari telur. Telur itu akan menjadi ulat atau larva. Kemudian akan menjadi kepompong atau pupa. Baru kemudian akan menjadi kupu-kupu dewasa atau yang namanya imago. Penjelasan mengenai daur hidup kupu-kupu berikut. Yang pertama yaitu telur. Telur kupu-kupu itu akan menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian larva atau ulat itu akan mengalami pergantian bulu dan kulit sebanyak 5-6 kali. Pada fase ini, ulat itu sangat merugikan para petani karena ulat itu pada masa itu banyak makan tumbuh-tumbuhan yaitu terutama daun. Oleh karena itu bagi petani itu sangat merugikan. Kemudian yang ketiga yaitu kepompong atau pupa.
kepompong apa pupa itu larva akan mengalami transformasi atau berubah bentuk, yaitu membentuk kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa disebut juga dengan imago. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kupu-kupu tertinggi urutan kedua di dunia. Surganya kupu-kupu di Indonesia adalah Sulawesi. Sehingga Sulawesi itu dijuluki dengan The Kingdom of the Butterfly. 4 kawasan konservasi yang terdapat aneka ragam kupu-kupu yaitu seperti Cagar Alam Karaenta, kemudian Cagar Alam Bantimurang, lalu Taman Wisata Alam Gua Patunuang, dan yang keempat Taman Wisata Alam Bantimurung. Jenis kupu-kupu langka yang dilindungi di Indonesia itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu kupu-kupu sayap burung surga atau yang namanya Butterfly of Paradise, hidupnya di Papua. Kemudian kupu-kupu yang memiliki sayap rendah, nama lainnya Cetosia myrina, dari Sulawesi bagian selatan, itu banyak sekali di sana. Kemudian kupu-kupu sayap burung Goliat atau namanya Ornithoptera Goliath. Kebanyakan hidup di daerah Indonesia bagian timur. Kemudian yang keempat yaitu kupu-kupu sayap burung peri atau nama latinnya Ornithoptera chimaera. Hidupnya di daerah Papua. Dan yang kelima kupu-kupu sayap priamus atau nama latinnya Ornithoptera priamus. Hidupnya di daerah Maluku. Itu adalah nama-nama kupu yang dilindungi di Indonesia yang mungkin sudah mulai punah di Indonesia. Oleh karena itu dilindungi oleh pemerintah. Baik, untuk materi hari ini itu merupakan materi yang cukup menguras pikiran karena materi ini kebanyakan materi keanekaragaman yang meliputi hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, anak-anak harus hafal nama-nama hewan yang dilindungi di Indonesia. Untuk tugas, yaitu terutama untuk MUPEL IPA, nanti kalian membuat sebuah poster yang menarik dalam bentuk gambar dan tulisan yang nantinya diwarnai. Isinya tentang ajakan menyayangi dan merawat hewan. Boleh kalian browsing di internet, nanti dicontoh, kemudian diwarnai sebagus mungkin, atau mungkin kalian membuat kreasi sendiri, itu lebih bagus lagi, sehingga nanti akan menghasilkan daya kreativitas yang tinggi. Oleh karena itu, kerjakan tugas ini sebaik mungkin. Nanti kalau sudah jadi, kalian foto dan kirim japri ke nomor Pak Guru. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.